Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam saya membahas tentang hal di seputar salat witir. Sekali saya ingin menekankan bahwa satu-satunya salat yang bisa kita lakukan sehingga tidak mendapat gangguan dalam tidur itu adalah salat sunnah witir. Jadi siapa yang berwitir pasti tidak akan mimpi buruk. Dan siapa yang berwitir sebelum tidur kemudian dia bermimpi, maka pasti mimpinya itu adalah isyarat. Dari situlah sebenarnya ulama kita kenapa dianjurkan sedapat mungkin kita berwitir sebelum tidur. Utamanya ibu-ibu, perempuan itu paling sering mimpi buruk. Makanya kalau sholat witir insya Allah tidak, karena jin tidak akan mengganggu orang yang berwitir. Makanya nanti kalau misalnya di luar bulan Ramadan selesai sholat isya kita sholat sunat 4 rakaat ya, karena sholat sunnah ba'diyah isya itu 4 rakaat bukan 2. Jadi yang muqtamad itu, yang muakkadah itu disebutkan 2, di dalam riwayat lain memang disebutkan 4. Jadi Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Itu pahalanya sholat sunnah sesudah isya yang 4 rakaat itu. Kalau sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, berarti kalau kita kalkulasi hitung-hitungan itu kan 400.000 rakaat. Jadi sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat isya itu setara dengan sholat sunnah 400.000 rakaat nilainya. Makanya ulama-ulama fikih itu mengatakan walaupun engkau sholat tarawih 20 rakaat tapi engkau tidak sholat sunnah sesudah isya, itu tidak akan pernah mengalahkan itu. Jadi walaupun tarawihnya 20 rakaat tapi tidak sholat sunnah isya, ba'diyah isya, itu tidak akan mengalahkan. Jadi itu masih lebih tinggi nilainya sholat sunnah sesudah sholat isya itu yang 4 rakaat. Itu kalau kita hitung-hitung nilai pahalanya. Itu jadi makanya kita di sini kan enak karena ada jeda waktu untuk sholat sunnah isya. Walaupun nanti ada ulama, biasa saya pakai mendobol niat. Ketika tidak sempat sholat sunnah ba'diyah isya, tidak bisa ambil 4, nanti sholat tarawih saya gabungkan. Jadi niatnya sholat sunnah ba'diyah isya sekaligus sholat sunnah tarawih. Karena ibadah sunnah itu boleh digabung 2 niat 1 sholat. Misalnya kita masuk ke dalam masjid, mau melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah wudu, itu didobol aja niatnya. Didobol aja niatnya. Jadi kita niatkan, kita katakan saya berniat untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dan sekaligus sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah. Itu boleh. Kalau ibadah sunnah, kalau wajib tidak bisa. Yang boleh itu sunnah. Makanya kayak puasa Senin Kamis digabung dengan puasa sunnah Syawal, itu boleh. Jadi kita puasa Syawal kemudian kita niatkan juga puasa Senin Kamis. Itu tidak masalah. Jadi menggabungkan 2 niat itu boleh dalam ibadah sunnah. Kecuali dalam ibadah fardu itu tidak boleh. Makanya biasanya kalau tidak sempat ambil 4 rakaat, kadang saya gabungkan di takbir rakaat pertama itu. Ya. Tapi sedapat mungkin kalau bisa ambil 4, ambil 4. Karena itu yang utama. Karena kalau kita hitung-hitungan, sholat sunnah sebenarnya itu Pak. Kalau saya punya satu kitab itu tentang kumpulan sholat sunnah. Itu 2 jilid. Di situ saya lihat bahwa ternyata sholat sunat ini ada beberapa sholat sunat tidak masyhur. Jadi ada beberapa sholat sunat itu yang jarang dibahas. Ya.
Bahkan bukan jarang dibahas. Mungkin ada memang di tempat-tempat itu memang orang tidak kenal sholat itu. Kayak ini kan tadi, ini kan malam Jumat. Sesudah sholat maghrib di subuh di maghrib Jumat itu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah tahwidi sakratil maut. Pernah dengar Pak ya? Tidak pernah. Oh ini sudah. Saya bilang ada sholat sunnah itu yang memang kita hampir dipastikan tidak semua orang tahu. Dan itu sholat sunnah hadisnya sahih itu Pak. Sholat sunnah tahwidi sakratil maut itu adalah sholat sunat yang dikerjakan sesudah sholat maghrib di maghrib Jumat itu. Ini kan sudah masuk maghrib Jumat tadi, makanya itu dikerjakan pas sesudah sholat maghrib. Sholat sunnah ba'diyahnya sholat maghrib itu kita berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat sekaligus kita niatkan tahwidi sakratil maut. Itu surahnya ditentukan. Kita membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha itu 15 kali setiap 1 rakaat. Kelebihannya 4. Yang pertama dimudahkan dalam menghadapi sakratul maut. Yang kedua memudahkan melewati titian siratal mustaqim. Yang ketiga itu diluaskan kuburnya. Itu keistimewaan itu sholat sunnah tahwidi sakratil maut. Tapi dikerjakan hanya sekali dalam 1 minggu. Hanya ketika Kamis sore itu sudah masuk maghrib Jumat kita kerjakan. Tapi itu sholat sunnah sesudah sholat maghrib. Ya. Jadi dia ba'diyah tapi diniatkan di situ. Itu memang Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi itu sholat sunnahnya banyak. Ada juga di hari Jumat itu 4 rakaat. Rasulullah mengatakan, ada di kitab Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Nihaya. Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di surga. Dan itu janji Nabi. Jadi sholat sunat 4 rakaat sebelum Jumat. Dan itu Nabi janji bahwa dia tidak akan wafat kecuali dia melihat tempatnya di surga. Makanya ada orang-orang dulu itu sudah bisa mengetahui bahwa saya di dekat-dekat tidak akan mencapai lagi Jumat berikutnya, karena dia sudah dinampakkan tempatnya itu, bahwa ini sudah isyarat saya tidak akan lagi mendapati Jumat yang akan datang. Jadi itu sholat sunat 4 rakaat sebelum Jumat. Itu bukan sesudah asar Jumat, itu sebelum. Itu bacaan surahnya rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Setelah salam, ambil lagi 2 rakaat. Rakaat pertama juga surah Al-Ikhlas, rakaat keduanya surah Al-Ikhlas. Jadi mulai dari rakaat pertama sampai keempat itu semua surah Al-Ikhlas. Tapi dibaca 50 kali setiap 1 rakaat. Itu yang agak lama. Itu bukan 1 kali, seandainya 1 kali yang paling gampang gitu. Itu 50 kali, makanya 200. Iya. 100 di rakaat pertama, 100 di rakaat kedua. Nah, makanya itu 200. Tapi dijanjikan, ada di kitab Imam Al-Ghazali. Bagi yang kuat baca kitab, bisa kita buka dalam kitab Bidayatul Nihaya itu. Mengatakan bahwa itu menghadirkan hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW berwasiat, siapa yang sholat 4 rakaat dengan melakukan dengan bacaan surah ini, surah Al-Ikhlas di rakaat pertama, di rakaat kedua juga demikian dengan masing-masing 50 kali. Kemudian di rakaat kedua juga demikian, maka dia tidak akan mati kecuali Allah akan menampakkan tempatnya di surga. Hanya sebenarnya bisa bukan hanya di masjid bisa dilakukan, Pak. Bisa dikerjakan di rumah sebelum kita ke masjid. Jam-jam 10 itu sudah bisa kita lakukan. Amalkan itu sambil mengambil amalia akhirnya, ya. Jadi tapi itu tidak mudah karena 50 kali. Itu maka cara menghitungnya itu kan biasa menggerakkan tangan kan, ya. Jadi tidak usah bilang Allah subhanallah, tidak usah, cukup menggerakkan tangan. Ada juga ulama itu menghitung dari mata, kemudian telinga, begitu. Jadi dia sama aja dengan istighfar, Pak. Kalau kita baca istighfar jangan bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hanya istighfar saja. Itu istighfar dibawa ke tempat mana yang banyak dosanya. Bawa, misalnya ke mata, kita bawa ke situ. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dosa yang ada di mata itu dihapuskan. Kasih di mata itu 10 kali mata kanan, baru pindah ke mata kiri, baru ke telinga, baru ke telinga kiri. 10 saja, itu sudah 40 kalau ke sini. Itu kan ada pikiran, kemudian ucapan. Jadi bawa itu sama sih kalau mencuci kan. Di mana pakaian kotor, kalau lehernya kotor, lehernya disikat. Kalau lengannya yang kotor, lengannya disikat. Makanya kita istighfar itu mana yang paling banyak dosanya.
Sekarang yang paling banyak dosanya itu jadi telunjuk, karena itu yang selalu mampes. Itu jadi masalah kan. Ini juga terutama ibu-ibu ini, ya bapak-bapak juga lah, itu kan. Ini kan kaca jadi telunjuk, karena mata kita yang banyak dosanya. Makanya di alam kubur itu yang paling pertama itu rusak itu mata. Dari semua anggota tubuh belum ada yang rusak, itu mata yang paling pertama yang hancur. Itu meletus itu. Karena itu memang yang paling banyak dosanya. Makanya kita harus menjaga itu dengan membaca istighfar. Paling tidak kalau paling tidak yang paling aman itu sebenarnya sholat sunat taubat. Ya, paling aman itu sholat sunat taubat setiap malam lah. Setiap sebelum kita tahajud ya kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Sholat sunat taubat itu kita di dalam sholat yang memohon. Jadi jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi baru berdoa. Jangan. Itu terlambat. Taubat itu di saat sujud terakhir. Karena sholat itu sebenarnya doanya. Kalau mau berdoa sesudah sholat itu sudah bukan sholat namanya. Jadi kalau di luar sholat disebut doa taubat. Kalau di dalam sholat disebut sholat sunat taubat. Kan beda kan? Kalau sama kalau hajat. Kalau di luar sholat disebut doa hajat. Kalau di dalam sholat disebut sholat sunnah hajat. Kan beda. Nah kadang-kala kita nanti berdoa selesai salam, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Tidak usah sholat kalau sudah disalam. Jadi mati lampu aduh. Iya. Jadi kalau misalnya tidak berdoa dalam sholat, tidak usah sholat, langsung aja berdoa. Kan gitu. Sama dengan doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kalau kita hanya baca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, tidak usah sholat, itu aja dibaca, disebut doa musafir. Tapi kalau mau minta di dalam sholat, makanya disebut sholat sunnah musafir. Ini kan banyak kita keliru. Nanti selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi baru berdoa. Itu bukan berdoa dalam sholat. Makanya tidak usah sholat. Kalau begitu langsung saja berdoa. Begitu. Doa taubat. Nanti selesai sholat sunat taubat baru berdoa. Itu bukan sholat sunat taubat namanya. Itu doa taubat. Kalau sholat sunat taubat diminta dalam sholat. Itu bedanya ya. Jadi ini penting. Banyak orang kan keliru Pak. Karena dia kira itu sholat doanya khusus. Nanti selesai sholat baru berdoa. Oh enggak. Kenapa sholat itu disebut ibadah khusus yang tidak bisa dicampur dengan ibadah lain? Kalau orang puasa Pak, itu bisa nonton TV. Berapa jam nonton TV tidak batal puasanya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Orang haji main HP itu tidak batal hajinya. Tapi orang sholat main HP itu pasti batal sholatnya. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Mulai dari takbir sampai salam. Kenapa? Karena kita bicara langsung dengan Allah dan itu tidak pakai perantara malaikat. Karena malaikat itu tugasnya mencatat doa. Tapi doa yang dicatat malaikat itu nanti dilapor 2 kali dalam 1 bulan. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita juga disunnahkan puasa hari Senin dan Kamis. Karena malaikat melaporkan doa kita itu. Jadi doa yang kita minta hari ini itu hari Kamis tadi itu sudah dilapor. Tapi nanti doa yang kita minta hari Jumat itu nanti hari Senin baru dilapor. Makanya kalau suami ibu selingkuh jangan berdoa. Bisa-bisa menikah itu belum dilapor. Kan jadi masalah kan? Malaikat kan itu makhluk mukallaf. Semua ulama tahu bahwa malaikat itu makhluk mukallaf. Mukallaf itu mengikuti aturan Allah. Tidak boleh melanggar. Apa yang diperintahkan itu yang diikuti. Makanya ketika disuruh melapor hari Senin, maka dia tidak akan melapor selain hari Senin. Karena dia tugasnya cuma hari Senin melapor. Makanya kalau kita minta hari Selasa, malaikat catat. Dia cuma bilang, sabar, nanti hari Kamis baru saya lapor. Kan gitu. Kita minta hari Rabu, dia catat, hari Kamis baru dilapor. Makanya kan banyak orang keliru Pak. Sholat subuh minta sepeda, sholat duhur minta motor, sholat asar minta mobil. Nah biar malaikat pusing.
bilang belum biji, lapor na berubah nih. Kan begitu. Ini kenapa disebut dalam ayat itu wa isasa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan. Ada kalimat terakhir itu, izadaan. Ujibu da'watad da'i, saya terima permintaannya. Izadaan, orang yang meminta. Ketika dia meminta, kenapa didobol? Karena ada orang yang meminta itu pada sesaat yang tidak meminta. Karena begitu tadi, sama kita, Pak. Kalau ada anak bilang, Pak belikan kak sepeda. Baru besoknya Pak belikan mobil-mobil, besoknya lagi Pak belikan aku mobil baru. Cuma es krim yang kita belikan supaya dia diam. Tapi coba kalau ada anak belikan kak sepeda Pak, besoknya lagi Pak belikan kak sepeda. 1 minggu saja selalu bilang belikan kak sepeda, pasti kita belikan sepeda. Kalau ada uang, karena kita mengatakan betul-betul anakku ini kepingin sepeda. Sama aja juga ketika kita berdoa tidak rubah itu, jangan rubah sampai 40 hari. Pasti malaikat bilang, betul-betul dia berharap. Itulah maknanya hadis qudsi mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak kabulkan. Padahal Allah tidak mestinya malu. Tapi yang minta begitu tidak berubah-berubah, makanya minta. Tapi permintaan yang paling bagus dalam sholat, jangan di luar sholat. Karena sama gini, Bapak mau ke Jakarta, bisa naik mobil, tapi 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal laut, itu 2 hari 2 malam sampai 3 hari 3 malam sudah bisa sampai. Kalau mau lebih cepat naik pesawat, naik ke pesawat menuju ke Makassar lalu ke Jakarta, mungkin 6 jam sudah bisa sampai. Tapi kalau mau lebih cepat menelpon saja, langsung tembus. Begitu juga sholat. Ketika kita sholat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Malaikat bilang, kau yang berurusan dengan Tuhan itu di luar tanggungan saya. Makanya Nabi itu menerima sholat tidak didampingi. Karena sholat itu tidak ada pendampingan malaikat, hanya malaikat mencatat amaliyahnya, tapi doanya urusanmu dengan Tuhan. Makanya ketika kita sujud minta di situ. Kalau begitu, ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru berdoa, malaikat bilang terlambat kau bos, sudah mau tadi bicara, kenapa baru kau minta? Ini kan begitu. Disinilah kesalahan kita. Banyak kita sudah memohon kepada Allah. Makanya nanti akan dibahas ini sudah masuk waktu. Nanti akan dibahas itu. Kenapa di suratul Fatihah itu ada tempat berdoa? Karena Fatihah itu cuma terbagi 2. Yang pertama pujian, yang kedua permohonan. Bismillahirrahmanirrahim pujian. Alhamdulillahirabbil alamin pujian. Ar-Rahmanirrahim pujian. Maliki yaumiddin pengakuan kan? Iyyaka na'budu, itu pengakuan. Nanti iyyaka nasta'in baru permintaan. Permintaan semua itu ke belakang. Jadi Fatihah itu cuma terbagi 2. Yang pertama pujian dan itu masuk pada pengakuan, yang kedua permintaan. Nah coba begitu juga kalau kita datangnya orang, Pak ternyata kita gitu yang begini, kita bisa bantu kamu. Baru sudah itu baru minta, sama gitu. Makanya Fatihah itu dibagi 2. Di awalnya itu kau betul-betul mengakui Allah, kemudian yang setelah itu kau minta. Makanya lain qalbu ketika memuji, lain qalbu ketika memohon. Itu nanti akan dibahas itu. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.